Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang masih Allah berikan kepada kita. Allah masih sehatkan kita, Allah masih kuatkan kita, Allah masih berikan kita wajah yang cantik, Allah masih berikan kita wajah yang ganteng. Maka itu termasuk salah satu nikmat Allah yang paling besar untuk kita. Nikmat hidup yang Allah berikan hari ini ananda dirahmati Allah, maka kita syukuri. Kenapa? Karena banyak orang hari ini di alam kubur. Orang kalau sudah masuk ke alam kubur maka mereka ingin keluar kembali. Inyo ingin keluar balik, ya Allah, balian kami ke dunia kau balik ya Allah, seharilah jadi itu ya Allah. Meminta-minta, menjerit-jerit mereka, memohon-mohon mereka untuk keluar agar dihidupkan kembali, tetapi tidak akan Allah kabulkan. Mudah-mudahan nikmat umur yang Allah berikan kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena insya Allah kita hidup di akhir zaman hari ini. Kalau sudah hidup di akhir zaman, mudah-mudahan hari kiamat tidak berjumpa dengan generasi kita. Ya begitu. Karena tanda-tanda kiamat besar itu terjadi telah tampak. Jadi hati-hati. Tanda kiamat besar terjadi itu apa? Salah satunya Arab Saudi itu akan kembali menjadi hutan. Padahal itu padang pasir kan, telah menjadi hutan kembali. Hari ini sedang berproses. Di padang pasir sudah turun salju. Nah, bayangkan itu. Di padang pasir turun salju. Sementara kita di Indonesia, apa dari ketek nak ingin lomba main bola salju tu Muka rumah keluar tu kan, tu guliang-guliang di salju gitu kan. Kemudian bermain apa jombet apa gitu kan, sedang lempar-lempar bola salju. Rasanya luar biasa asiknya begitu kan. Tetapi tidak Allah kabulkan. Ada di Arab Saudi yang panas melengkang itu salju turun, itu tidak masuk di akal. Harusnya salju itu turunnya di daerah kita. Kan sekarang tidak ada lagi musim panas kan. Yang ada di Indonesia hanya musim apa? Musim penghujan, itu saja lagi. Dulu ada musim kemarau, ada musim hujan. Asal sudah bulan ber itu musim hujan itu. Itu sediakan sajalah mantel lagi. Kalau nak ada mantel balik plastik ke pasar itu. Kalau tidak, daun pisang bawa ke sekolah dulu nak. Kalau sekarang hujan selalu. Sekarang panas, nanti sore hujan dia. Itu salah satu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Di bapak anda ingin kalau di generasi apa kiamat itu terjadi nak? Tak niu apa ada? Tapi kok generasi kalian dah ada? Aku pun aja lah gitu. Ya pada generasi apa? Kena gawat. Kiamat itu seperti apa gambarannya? Begini. Ananda, bapak yakin di antara kalian ini sudah ada yang memiliki? Ya tak? Indah pak. Aja kecil indah lo lah. Jujur salah di antara kita. Beda usah dijawab. Bapak yakin Ananda setiap pagi WA, Beb, aku ke sekolah dulu ya. Ya begitu kan? Oh gini bapak ibu, model itu anak awak gini bu. Pagi
dengan orang tua. Kok pagi pai ke rumah sobok jo mak piti bara 20.000. Wah, 20.000 sudah tu ambil piti lari je lah, cium tangan indah doh. Tapi kalau jombeknya nyuantan pai sekolah, ditunggu di depan rumah di WA-nya, Hani, aku ada di depan rumahmu. Nampak dia tu, itulah pandainya tu tu lah. Baru lanciang senek ni tu lah. Tunggu ya. Oh, bakal aja keluar tiba di rumah. Nyo dinggu situ awak dalam rumah. Nampak dia. Oh, nangis ada motor. Adinda, sungguh indah cuaca hari ini. Tiba di gerbang SMP 3. Cium tangan pula. Kebetulan cowoknya sekolah di SMK 1. Dek mantan awak atau lambeknya atibur SMK pacaran lagi. Tu Pak Azabnya tibur SMK. Badai kelambek tadi. Hehehe Pak. Itu tuh. Itu aja alasannya, banyak alasannya. Motor kempes. Padahal dia sudah mengantarkan bebeknya. Maka bapak kalau dapat hari kiamat itu nak di kalian saja lah ketemunya, tidak usah sama bapak. Rela enggak kalau mbak kita itu nyuantak doto? Iyulah apa doa Pak Aminan lah? Ya Allah, amin kalau ya Allah. Waduh banyak istri sindak doh Pak. Yo nen jomblo ti yo, dah marah Pak biasa mati kan itu. Nah lu laku tu ayo pada itu berdoa cowok orang mati kan itu. Nah, simak. Masih banyak yang jomblo. Onde aduh jo laku lah ya Allah. Ananda, kira-kira begini, ada seorang ayah, umpama ayah ada kemudian ada anaknya. Kira-kira ketika ada musuh datang ingin mengganggu anaknya, kira-kira bagaimana tanggapan dari orang tua tadi? Apakah dibiarkan saja? Dibela tidak? Dibantu tidak? Kalau ibu bagaimana? Sayang tak sama anaknya? Ketika kiamat besok terjadi goncangan yang segoncang-goncangnya, bukan getaran ya. Kalau getaran itu masih gempa, gempa itu masih getaran, belum goncangan. Kalau goncangan itu betul-betul dioyak oleh malaikat, saking kencangnya goyangan bumi tadi sehingga gunung pun terangkat ke atas. Semua awak memoci meja kan atau ada benda di atas kok. Wah, goyang meja tadi. Jatuh enggak di atas meja tadi? Berarti kencang ya. Seperti itu kira-kira. Lalu apa yang terjadi kepada seorang ayah? Anaknya yang katanya dia cinta kepada anaknya dilempar jauh-jauh, bahkan ditendang agar dia menyelamatkan dirinya. Seorang ibu yang hamil saking berat kehidupannya, anaknya itu langsung digugurkan ke bawah. Ini usurang menggugurkan. Begitu kejamnya hari kiamat. Maka apa tidak ingin berjumpa dengan hari kiamat? Maka kiamat itu hari ini tanda-tandanya telah banyak terjadi. Sekarang persiapan kita apa? Lai ke berlaku jual WA ambek tadi itu lai? Lai nama putih ini? Apa dia surang jawabnya? Nah, tidak jeren lah nampak ada beberapa hari lah ya. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan dalam kehidupan kita, insyaallah beliau yang akan kita ceritakan sebentar lagi. Sedikit perkenalan dari Bapak, tidak lama-lama insyaallah. Nama Bapak Bustanil Ulum. Bustanil itu artinya ladang, sawah, kebun. Asik ya? Bagus kan artinya? Ulum itu artinya ilmu. Kalau digabung, taman
Taman Ilmu. Nah, begitu Bapak dikasih nama oleh orang tua. Sekarang bekerja jadi guru SMK 1 Semea. Jadi kalau ada Anda tamat dari sini nanti berjumpa dengan Bapak di sana insyaallah. Kalau kampung Bapak, kalau ada yang sekampung apa di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok. Dulu tapeknya itu benar, itu dulu terjadi gelodo. Banjir bandang di kampung apa di pusat Galodo tu bana tinggal. Habis Kabupaten Solok tu gara-gara gelodo. Tapi nanapak indak konai dek gelodo tadi deh. Luar biasa kan? Karena apa alun layi waktu itu. Ya gelodo 87 apa 88. Kenapa pakai jendak konai? Rumah konai betul nak apa enggak? Jadi ibu apa yang konai itu tertatih-tatih beliau menghindari gelodo tadi. Kemudian tinggal sekarang itu kalau ada nanti mencari mbak juga aja cari apa lah babini. Sama-sama kami hormati kepala sekolah kita, kemudian bapak ibu guru, kita semua insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu Isra? Kan kita memperingati Isra wal Mi'raj. Nah, gitu ya. Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Nah, gitu. Kapan Nabi jalan? Di malam hari. Bukan di siang hari, tapi malam hari. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi Muhammad itu diperjalankan? Kalau de awak namanya nak, kalau guru-guru atau ananda adalah panek belajar lalotih beraja kapalola saki, kemudian ketika di akhir semester ada liburannya selama 2 minggu, kemana ananda pergi? Batagam. Ke agam wing dah. Kini ada agam wing sini bu ya. Sampai diskotik pak. Ada tuh. Kemana perginya lagi? Batang agam mana di situ main mobil-mobilan. Kan ada main toto itu kan. Autopet. Main apa lagi? Kemana lagi? Harau. Atau ke puncak mande. Atau ke Malai. Banyak kita pergi. Gunanya untuk apa? Iya, kita healing kan, healing namanya nah. Sudah healing betul hilang lagi kan gitu kan. Sudah hilang namanya. Dan sampai hilang loh. Healing kalau dengan orang tua sekarang tujuannya kita rekreasi itu apa? Makan. Apa orang yang tidak tahan dengan capeknya belajar, maka dia setelah besar juga tidak akan tahan dengan capeknya kebodohan. Tuh hati-hati, ingat kata bapak itu. Orang kalau tidak tahan ponek beraja lah gaek bisuak lotih nyodek bodoh. Orang pintar awak bodoh. Orang jadi piti jopena jadi piti ada piti semiliar sebulan. Dan awak menokaknya di sawah di tuluha. Dapat piti baras sebulan. Dapat piti sebulan 1 jutanya. Abe ku anak lah minta piti lo. Ala bilo piti 1 juta tadi. Kadang-kadang malam nak apa-apa awak ala duduk lo di meja domino. Mengamen nampok di situ. Ala api lo pikir muat ribu lagi. Ananda dirahmati Allah, berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, jika seandainya kita tidak tahan dengan letihnya belajar, maka setelah dewasa nanti kita juga tidak akan tahan dengan letihnya kebodohan. Maka bertahanlah, bersabarlah. Barangkali sahabat Pak, hanya 12 tahun saja. Kunti 12 tahun kita belajar kan? Itu nalung kuliah lain. Kok kuliah beko S1 sampai tahun, S2 tambah lu 2 tahun. Kok jadi dokter ambil lo spesialisnya beko tambah lo sekian tahun. Ala gaya dek beraja saja. Itu nenyo. Dokter cobalah dokter. Dokter banyak pikir lah. Apa memeriksa gigi seketiknya hanya minta dapat 2.000. Ayolah kacau dokter yang surang aja Pak. 2.000 minta. Astagfirullah, kok tahu Pak Menko? Lancak Pak sembuka surang kan?
Nah, itu dokter apanya yang luar biasa dari dokter? Ilmunya yang luar biasa. Makanya orang cari piti jo pena, awak cari piti jo tanago. Berbeda tidak? Berbeda, karena mereka bersabar ketika belajar. Anak-anak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi itu diisrakan oleh Allah? Karena Nabi itu ditimpa musibah. Apa musibah yang menimpa Nabi? Yang pertama, meninggalnya paman beliau. Nabi kan tak tinggal orang tua dona. Nabi itu yatim piatu ketika umur 6 tahun. Tinggallah Nabi Muhammad dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Meninggal Abu Thalib tadi itu. Siapa Abu Thalib tadi itu? Orang kafir, orang miskin yang banyak anaknya, itu Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Orang miskin yang banyak anaknya. Banyak jo Nabi Pak. Nabi itu ketika hidup dikaja-kaja de orang nak nyucari de preman. Nyokaroyok Nabi nyoba samoan. Laki-laki itu berkumpul nyoba samo. Manyo Muhammad tu kami bunuh. Tibolah pahlawan untuk Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Siapa melawan Muhammad? Manyo rangan. Kodena. Aduh dan dulu. Lawan saya dulu, baru kalian ambil keponakanku. Jadi Abu Thalib itu merupakan benteng untuk Nabi. Itu mati. Itu yang wafat. Sedih tak Nabi? Sedih. Siapa yang meninggal sesudah itu meninggal pula mbeknya Nabi. Siapa yang meninggal? Khadijah. Baadik sadia Nabi Khadijah tu meninggal Ustaz. Karena Khadijah tu elok sabana elok. Orang paling kaya di kota Mekah. Siapa orang paling kaya sahabat Nabi? Utsman. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu nak kekayaannya Allah meninggal Abdurrahman bin Auf tadi itu nak dituang kekayaan masih tinggal aja baru. Kalau Abdurrahman bin Auf itu kalau inyo berinfak, kalau awak berinfak berapa sehari? Sibu kan? Itu piti pilihan buruk lah nak. Ada piti rancak je anda buruk berinfakan. Abdurrahman itu kalau sekali bersedekah 600 miliar. Sekali sedekah, 600 miliar. 600 miliar nak dibanding ke kerupuk Palembang berapanya ada? Itu kok pikir. Coba pabrik sih beli Pak itu ya. Sementara Khadijah, apa kata orang? 2/3 kota Mekah Khadijah yang punya. 75% Khadijah yang punya kota Mekah. Kaya tidak? Kaya. Itu yang dinikahi oleh Nabi. Pak, Khadijah tu kan tua umur 40. Iyo, Khadijah tua. Tetapi tuanya Khadijah tidaklah sama dengan tuanya kita yang tidak kaya. Orang kaya glowing, mengkilat. Kau tampil di TikTok tu, deh, nak alang kepalang rancak-rancak anak awak kau tu. Yo rancak-rancak di TikTok tu. Dek pakai efek filter. Kira nyoba pisah dari efek filter. Deh, jerawik kadang-kadang. Nah, ndak jerawik tu gadang do, nak dak do. Yang penting hati indak jerawik. Iku indak awak hitam, kaliang, jerawik banyak, gigi tenggiang, sembayang indak muncul apa ciri do.
akhirat kita sansai di akhirat 2 kali rugi. Ananda yang dirahmati Allah, cantik atau gantengnya itu bukan tentang kulit hitam atau putihnya, tetapi jiwanya yang bersih. Ada banalah anak berjerawek, nak jeraweknya ada tu kandiang inyo, tetapi basobok jo guru, Pak, sobok ibu cek lain, Bu, elok lakunya tadi tu, baik perangainya, tutur katanya luar biasa. Senang tak guru? Senang guru. Onde si anu tu ya, yusopan bana. Nan mana ibu wah itu nan hitam tu, ha hitam manis tu, itu nan hitam manis tu nah. Jangan hitam pai gitu nah. Hitam manis awak gitu nah. Ayam manis, akhlak awak yang manis. Kau indah. Kau bahasa kini anak-anak kita alau Rabbi Bu. Bahasanya bahasa buat aja kawannya. Hei, anjir. Itu bahasa anak awak kini Bu. Nah, bahasa anjir tu tahu enggak? Kalau diubah IR di belakang, jo NG bah. Anjing jadinya nak. Anjing, babi, itu nyo panggil kawan gini. Babi, kemari yang gede ya Allah. Di luar biasa hari ini anak entah siapa yang didengarkan hari ini nak. Itu bukan bahasa kita. Itu ita ada awak orang Minang dona. Awak orang Minang go tutur sapa elok budi awak rancak. Indah pakai bahasa seperti itu, tetapi baiklah tutur kata lemah lembut. Kenapa Khadijah ketika meninggal Nabi menangis? Karena Khadijah ketika Nabi di luar, Abu Thalib yang menenangkan. Ketika Nabi Muhammad pulang, Khadijahlah yang menenangkan jiwa Nabi. Maka Nabi ketika beristrikan Khadijah, Nabi tidak ada beristri lagi. Nabi hanya satu istrinya ketika dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah itu baik. Ada masalah Nabi, ya Rasulullah kesini. Di pangkunya Nabi Muhammad, tidur Nabi di pangkuannya Khadijah. Betapa sungguh indahnya cinta seperti itu. Nabi Muhammad, itu pula dan meninggal. Wafat beliau, yutarumu ati nabina. Ibu ati nabi tadi itu, pamanlah meninggal, bini meninggal pula. Orang Arab mengejar Nabi untuk dibunuh. Kemana Nabi keluar? Ya Allah, aku akan melangkahkan kakiku ke Taif. Ya Allah, mudah-mudahan di situ lain diterima dakwah ambo. Karena di kota Mekah ko ya Allah, ambo dimusuhi. Barangkailah Nabi dengan anak angkatnya Harithah pai ke kota Taif. Singkat cerita, pai ke kota Taif itu berhari-hari, nak sejam 2 jam. Kan tak ada angkot dah. Tak ada angkot dulu doh, ojek nak lo doh, Grab apa lain. Di Nabi itu nak pakai Android doh, cari aplikasi mang ojek yang itu doh. Nabi itu berangkat jalan kaki. Kira tiba di kota Taif lah, masuk Nabi ke dalam kota Taif, Nabi diusir nak. Bukan hanya sekedar diusir, tapi diambil batu oleh penduduk Taif. Nabi itu dilempari dengan batu. Bayangkan, ciek kota Payakumbuh ke orang mampui Nabi ke batu nak. Betapa menyedihkan Nabi. Apa meninggal, istri meninggal, pai ke kota dilempari dengan batu. Berdarah kepala Nabi, berdarah kaki Nabi. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi mengangkat kaki kanannya, kaki kiri dilempar dengan batu. Ketika Nabi mengangkat kaki kirinya, kaki kanan berdarah-darah kena batu. Satu kota, berapa kilometer Nabi dilempar dengan batu. Tak berhenti mereka melempar Nabi dengan batu. Menangis Harisah mencelik Nabi. Harisah juga kena kepalanya, bocor. Lalu Nabi keluar dari kota Taif, duduk Nabi di sebuah kebun kurma. Apa kata Rasulullah? Ya Allah ya Rabbi, kemana lagi kakiku akan engkau langkahkan? Pamanku meninggal, istriku telah
Mekah wafat. Di kota Mekah aku diusir. Aku berharap di kota Taif ini ada orang yang menerimaku, tetapi mereka juga memperlakukan aku seperti ini. Ya Allah, aku ridho ya Allah, kemanapun kakiku engkau langkahkan. Apakah yang jauh? Di sana juga akan aku dimusuhi, atau di tempat yang dekat mereka juga akan melempariku dengan batu. Aku ikhlas ya Allah, kemana engkau arahkan, selama engkau tidak marah kepadaku, kata Rasul. Berdoa Nabi. Tiba malaikat penghuni gunung. Ya Jibril, sampaikan kepada malaikat penghuni gunung. Kata malaikat penghuni gunung kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, Nio Muhammad kini saya akan turuti. Kata malaikat penjaga gunung, apakah dia ingin gunung Uhud ini diangkat, ditimpakan kepada orang-orang Taif? Akan saya lakukan. Malaikat nanda punya napasuna, nggak berang geram mencari penduduk Taif ketika itu. Ambuang kek gunung waktu cek malaikat, ambuang puan ke orang tua. Kalau Muhammad minta itu akan kami lakukan. Kalau tiba dawak itu anak. Kok tiba dapat dah ampai je lah malaikat kupul kena mati orang dia. Para ponek kan nyampai waktu kan. Awak nyampai batu cie bang dah kira. Oh babale kan. Cakap babale dah bak renyok kalau pupul jambak-jambakan. Ya gitu enak ya. Jangan kan nyampai di batu cowok aja nyambi ada kawan. Oh dia pagar makan tanaman kau ya. Jadi tu cowok dia ambil lah cowok dan apa renyok-renyok tu. Tengah jalan berguliang-guliang dua-dua ampai-ampai. Dia ya Allah tu viral tu bu ya, cok viral tu bu. Lah 2 kali nampak video dapat cik di kampung Ampak, dicek salah satu sekolah. Gara-gara cowok. Pajak tu checking, kurui kalian hitam jerawek banyak apa para buat lo tu. Banyak cowok nak lelok lah nak. Kok situ pembahasan kita ya. Kita tinggal itu ya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Allah, sampaikan kepada malaikat penjaga gunung, aku tidak akan aku tidak akan menimpakan gunung tadi kepada mereka. Mudah-mudahan di antara anak cucu mereka ada yang beriman kepadaku. Aku memaafkan mereka. Ada orang model itu? Tidak ada nabi yang model itu. Sehingga betul doa Nabi tadi itu nak. Sekarang penduduk Taif itu beriman 100%, tidak ada selain dari Islam di sana. Di kalau ananda ke Taif itu ada antara Mekah dan Madinah. Kalau pai ananda ke kota Taif kemudian rusak mobil ananda, tu baca saja selawat sallu ala nabi, maka keluar mereka semua untuk membantu memperbaiki mobil. Kenapa demikian? Mereka beranggapan ini adalah balasan kami kepada Nabi Muhammad yang dulu nenek moyang kami melempari Rasulullah. Nyobaleh kini. Di orang Taif sekarang tu baik-baik. Kalau kalian pergi ke sana bisa dibantu. Asalkan disebutkan selawat kepada baginda Rasulullah. Balasan karena dulu nenek moyangnya durhaka kepada Nabi, kini nyobaleh untuk dengan kebaikan. Gara-gara itu Nabi tadi tu diisrakan oleh Allah. Ibu Nabi, ibu malaikat dengan satu kenderaan yang bernama buruk. Anggap aja buruk dulu ya. Kita anggap aja buruk dulu betuan. Nyodoh lo mempermasalahkan nama gue nak peduli ke apa. Pokoknya tunggangan. Dia seperti kuda. Lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Dia punya sayap. Baat kecepatannya Pak. Di matanya memandang kakinya sampai di situ. Di matanya memandang kakinya sampai di sana. Pandang kakinya tiba di situ saking cepatnya. Cari sampai parkir. Nyokabek borok tadi diikat di sebuah tempat. Nyokabek di situ sehingga ilmu perparkiran ikona Allah diajar dek Nabi dari dulu lenak. Dia dah awak senang parkir awak aja nak centang perenang parkir gitu kan? Ya centang perenang nak parkir kita. Iya, madok kemari, madok teh nak rapi kan lah deh. Apa lepe kamu saji nak? Tiba di musaji coba cari sandal orang. Cari sandal di muka musaji itu, centang perenang. Susunlah rapi-rapi sandal tadi itu nak. Dan rapi gitu. Di Nabi ketika tiba di Masjid Al-Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu Nabi diberikan 2 minuman.
Apa minuman Nabi? Yang pertama susu, yang kedua arak, khamar. Nyo pilih dek Nabi susu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, engkau benar mengambil susu ini. Maka minuman kita itu itu yang baik-baik saja. Jangan yang buruk-buruk. Apalagi arak. Tua, tahu tua? Ya laki-laki ini tua ya. Pernah minum tua? Lai tahu cara ubek tua? Apa tunjukan caranya? Pijan ubek lo di rumah beko. Tua itu bapak disampaikan salah seorang teman, dia dari tempat sana. Nyobue dia orang jual paling buat badang. Nyumasuan air, nyuagi ragi. Sudah itu nyumasuan ke dalam tu bangkai manci, bangkai kondia, bangkai anjing. Masuk ke dalam diaduk. Beko air tadi itu disariang. Itu nak kita minum tu. Awak bangga lah minum tua tu nak? Kan 10.000 je nak. Yang pakai plastik itu ada ya. Ini yang laki-laki hati-hati ini. Itu buahnya. Susu lah yang kita minum. Singkat cerita anda. Nabi dimi'rajkan ke atas. Ketika Nabi mi'raj di atas itu bertemulah Nabi dipanggil oleh salah seorang wanita tua, pakaiannya hiasannya banyak. Kalau nyoba badak sama pakai badak kelok dia ambo naik katil doh, hancur saya nanti. Saat itulah malaikat Jibril merubah wujudnya dengan wujud yang paling aslinya. Wujud aslinya, karena malaikat Jibril itu dengan berwujud manusia berjumpa dengan Nabi. Kini nyurubah wujudnya dengan wujud aslinya. Satu belahan badannya ini terdapat 300 sayap. Sebelah lain 300. Barang panjang sayap Jibril itu Pak membentang di antara barat sampai ke timur. Sayap baru nak makonyo dek malaikat tu nak bumi awak ko bumi awak ko nak sedang duang dak nyonya ko ketek nya likurnya. Dia melawan ke malaikat tu lain. Gitu ananda rahmat Allah. Akhirnya Nabi naik ke atas. Sampailah Nabi kemana? Ke arasnya Allah, berjumpa dengan Allah. Berjumpa Nabi dengan Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Salat. Nyagi adalah Muhammad. Salat deh. Berapa banyak ya Allah? 50 kali sehari semalam. Oh deh. Turun Nabi. Basuh dia Nabi Musa. Muhammad, mana tu? Allah tadi. Kita ampun sudah salat ya Allah. Bara 50 kali sehari. Undi Muhammad, engkau dak umat dari paling godang. Lagi kadang pada umat angku Karena umat Nabi Musa itu besar. Umat Nabi Muhammad itu kecil. Anak dak. Sekadar anak dak dulu orang dulu. Ini SD baru nak. Gigi ku SD dulu nak. Kini SMP gigi ku kan. Karena semakin ke ujung semakin kecil umat Nabi Muhammad itu. Dia ada Pak, mungkin dia makanan anda. Mungkin dia makanan. Kita kan suka makan apa? Mie pedas. Pagi mie pedas hijau, sore mie goreng, siang mie goreng, malam mie rebus. Pagi ulang mie kami sisi pori itu. Gizinya orang dulu makan cobi. Tahu cobi? Sayur yang paling besar gizinya itu pucuk ubi. Dengan itu, tak hijau roh. Hijau itu dia makan boleh. Sekali sebulan, sekali seminggu. Kok pupus aduh. Kok minuman banyak gini kan? Minuman dari kuningnya sampai hitamnya. Boba lah berapa banyak orang jual tuh. Ikut boba itu sama boba pupus aduh. Apa nak keketek badan tuh? Saja boba pupus, mak gizinya. Maka saking kecil. Apa Nabi Musa minta ke Allah kurangi. Iyo tuh Musa. Banyak tuh. Dan bayang ada kalian nak 50 kali sehari sembahyang nak. Sekali setengah jam azan orang. Allahu Akbar. Pas sholat setengah jam lain baru ke selesai buka mungkin lalu azan orang celai. Allahu Akbar. Bila ke tuanya, bila ke kerja, bila ke sekolah, bila ke cek
dengan nyobek tadi itu. Di terima kasih kepada Nabi Musa. Minta kita balik nih. Iyalah Nabi Muhammad kata, ya Allah, banyak kecik Musa. Ya Allah, Musa tu sembarang sih, Allah banyak kecik. Atau barang Muhammad dikurangi 5 ya Allah. Kurang 5. Muhammad, barang tinggal dikurangi 5 tu. Sampai 5 tu. Banyak itu Muhammad, banyak itu, kurangi. Kata balik 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik lalut. Nabi Muhammad. Muhammad, barang tinggal tinggal 5 lagi. Minta kurang, angkat katanya muak dan jadi aman. Tidak, itu bahasa dalam, itu bahasa apa saja. Karena apa kata Rasulullah? Mandu saya mengurangi. Lalu datang perintah dari Allah, suara, ya Muhammad, solatmu yang 5 kali sehari semalam itu akan aku nilai setara dengan 50 kali dalam sehari semalam, dilipat gandakan oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan pahala berlipat ganda, nabi-nabi yang lain tidak. Begitu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau itu apa? Surga dan neraka. Surga model apa? Sarancak-rancak tampik di surga tu nak. Sarancak-rancak tampik di surga. Apa sampai cik bentuk surga tadi tu? Fasilitasnya yang laki-laki. Di surga kelak nanti laki-laki itu akan diberikan 70.000 orang bidadari. Onde, awak buat apa? Sabarnya bro itu. Santai. Jangan ini lah santai. Barang rancaknya bidadari tadi itu Pak. Kalau Allah perlihatkan di langit itu tangan bidadari, dah wajahnya adalah tangannya aja. Nyucalian dia Allah tuh nampak dek sado dek awak tadi itu Yakin dan percayalah, wanita, semua wanita yang ada di dunia hambar terasa. Saking rancaknya bidadari tadi itu nak. Siapa tadi pembawa acara kita? Akbar ditakdirkan ya Allah masuk neraka. Masuk surga Akbar ya. Ini kenapa protokol tadi kan itu pahala itu nak ya. Kiranya Akbar masuk surga dia gila bidadari 70.000 nak. Banyak semuanya itu Pak, di mana rumahnya tuh Pak? Surga itu kata guru Bapak, 1 orang 1 surga. Barang gadang cik surga tuh Pak, sagadang alam semesta itu cik surga. Makanya teras rumah orang Pak, teras rumah apa? Dari Siko sampai ke kota Padang dan Godangan, itu teras baru itu. Dia di rumah Allah ada kamar-kamar loh. Di kamar-kamar tadi itulah lama nanti seorang bidadari untuk Akbar. Ini bersiap-siap Akbar nih nyentunggu dek bidadari di depan pintu dengan gayanya yang mantik tadi itu. Itu boleh itu. Itu boleh itu di Siko juga boleh mantik. Tapi bidadari centil dia, wahai suamiku. Gitu kan. Pak Akbar, sopok jo bidadari tadi itu apa yang terjadi? Tertegunlah Akbar tadi. Tangannya beritu dia rancaknya keluar di ludahnya. Terus keluar. Ngango beritu Berapa lamanya manusia tertegun melihat satu orang bidadari? 70 tahun lamanya. Lihat awak mencilik polisi meledu. Cobalah buat dia selama 70 tahun. Atau tambah sekali ini untuk mbak. Anak-anak rahmat Allah, lepas itu rancak awak. Dia ngaku rancak lo lah. Kok pakai TikTok ya filter lo? Campaklah TikTok tuh. Kok HP harus lo iPhone bu, nak lo Android lo, harus iPhone lo. iPhone balik bu balik juta, macam balik berupa Palembang dapat 5 juta tuh. Pada itu nih beli. Anak-anak rahmat Allah. Perempuan bagaimana? Perempuan lagi kan? Perempuan bagaimana? Allah jadikan perempuan yang solehah menjadi ratunya bidadari. Tapi dengan syarat harus soleh,
Ndak membuka au berat kok indah. Pai keluar bertelanjang aja. Pakai Sarawak ketat, pakai baju sampi. Minta langsung sarugo lo tuh. Sampailah dalam neraka tuh pijaan dalam neraka tuh kan. Ananda remaja Allah. Itu gambaran surga. Neraka bagaimana? Maka gambarkan saja. Panasnya neraka umpama. Kini kita ganti. Akbar tadi masuk surga, kini masuk neraka. Mama Akbar kamak di rumah itu. Mak Akbar masuk neraka, si Ustaz dari mak. Contoh nih, contoh. Ketika Akbar nak dimasukkan ke dalam neraka Allah, dicelup saja seketik, tak menetes celup. Kemudian dilataan Akbar tadi di dunia ini, alam semesta ini langsung hancur lebur saking panasnya. Baru bekas dari penduduk neraka. Model itu panasnya neraka tadi. Azab yang paling ringan dalam neraka, azab yang paling ringan dalam neraka itu memijak kerikil api. Kerikil tapi jatuh kaki. Dari mulai kaki menggelagak sampai ke kepala, tiba-tiba di kepala pecah tang, badarai, dan Allah kembalikan, dibentuk kembali wujud manusia itu, pijak jalan pecah, dibalik pijak jalan pecah, dikembalikan oleh Allah dalam waktu 1 menit sebanyak 70.000 kali kita dibolak-balikkan oleh Allah seperti itu. Dan hukuman yang paling ringan itu diperuntukkan untuk Abu Thalib. Karena Abu Thalib kan tidak Islam, tapi karena dia bantu Nabi Muhammad, dia Allah Abu Thalib hukuman yang paling ringan di dalam neraka, menginjak kerikil api. Artinya apa? Kita nak paman Nabi tu nak, berarti hukuman kita dia Abu Thalib. Ada di sana akan diperlihatkan kepada Rasulullah siapa? Seorang wanita diangkat kakinya ke atas, kepala ke bawah, mohon maaf, dari kemaluannya ditusuk dengan besi yang panas sampai ke kepala tadi, dibuat model babi guling. Dari kemaluannya keluar nanah dan darah. Siapa mereka? Perempuan yang selama hidup di dunia suka mengumbar-umbar aurat mereka. Hati-hati anak ya. Kok punya cowok ananda, jangan sampai dulu bajak pada Jawi. Kalau di dunia ini yang terjadi nak dirayu seketek baru sigonya nak alam lapu-lapu wajah dia nak. Gitu ya, indah. Kau contoh indah ya. Tibo cowoknya, indah. Bapak kamu tukang becak ya? Kau tahu? Yang layu lah tukang becak apa itu? Kata rayuan sama ini itu. Tuh manusia gini tuh bu. Sabanta kan rayunya. Sabanta anak dah kan rayunya. Nah kenapa? Karena iman tidak kokoh. Tidak kuat pendirian kalian itu, gampang dibawa. Pak jalan dia cowok kamar tuh pak, ndak lomba modal anak. Indah, dikopai duda ya kamar bang. Ngajak kamar ke buki, pokok ada orang. Paika sama-sama gitu kan. Ada lanang, ada acik, ada tungau di situ, rangi banyak. Ndak lomba modal loh. Kalau makan mambayi pikir padusi lo. Motor siap, motor padusi lo. Minyak siap, minyak pun. Ondew modal tampang gagah saja no. Laki-laki tadi, Allah anak padusi tadi, bang aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Di akhirat kemaluan perempuan tadi akan Allah tusuk dan akan keluar nama. Di akhirat di dalam neraka itu ada enggak makanan? Ada. Apa makanan akhirat? Zakum.